Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, sehat, Allahu Akbar. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ketua kelasnya dipimpin doanya. Mari kawan-kawan, kita baca doa mau belajar. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbal wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Siap, gerak. Beri salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Ngecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Hari ini siapa yang tidak masuk? Hadir semua, Bu, kecuali Haira. Khaira kenapa tidak hadir? Sakit. Jika ada teman kita yang sakit, kita sebaiknya mendoakan dia agar cepat Sembuh. Sekarang kita akan menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke supaya kita menjadi lebih bersemangat ya belajarnya. Ya, Bu. Ibu sudah menyiapkan musiknya. Ayo kita nyanyi bersama-sama. Dari Sabang sampai Merauke berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Gimana? Udah bersemangat belum sekarang? Sudah, Bu. Nah, sekarang sebelum kita memulai pembelajaran, cek kanan kirinya masih ada sampah atau tidak? Tidak ada, Bu. Sudah bersih? Sudah. Papan tulisnya sudah dibersihkan? Sudah. Ya, sekarang siapkan buku tulisnya. Kita akan belajar tema 8, yaitu pada subtema 1. Subtema 1 tentang apa? Manusia dan Manusia dan lingkungan. Manusia dan lingkungan. Sekarang Ibu punya media gambar tentang manusia dan lingkungan. Di sini terdapat 2 gambar. Siapa yang tahu gambar pertama? Iya, Dini. Ibu sedang mengajarkan anak menanam bibit. Iya, benar. Ibu sedang mengajarkan anaknya menanam bibit. Yang kedua, gambar apa? Siapa yang tahu? Ya, Kasma apa? Area pegunungan. Area pegunungan, benar. Apakah lingkungan berguna bagi manusia? Berguna, Bu. Mengapa? Siapa yang bisa jawab? Ya, mengapa? Memberikan oksigen. Karena lingkungan memberikan. Oksigen. Ada lagi? Kenapa? Memberikan sumber makanan. Ya, lingkungan berguna karena lingkungan memberikan segala kebutuhan yang dibutuhkan oleh seluruh makhluk hidup. Apakah keuntungan yang diperoleh jika kita menjaga lingkungan? Semua kebutuhan manusia terpenuhi, Bu. Iya, benar. Jika kita menjaga lingkungan, maka semua kebutuhan kita akan terpenuhi oleh lingkungan. Nah, apa dampaknya bagi kita jika kita tidak menjaga lingkungan? Maka lingkungan akan rusak dan akan mengakibatkan bencana seperti banjir, longsor. Ya, benar. Sudah paham ya tentang lingkungan? Sudah, Bu. Nah, sekarang buka bukunya halaman 2.
Sudah dibuka bukunya? Sudah, Bu. Pada halaman 2, di situ ada ayo membaca. Nah, sekarang kalian membaca satu paragraf pertama, yaitu baca oleh Kasma ya. Kemudian paragraf keduanya dilanjutkan oleh Dini. Ayo Kasma dibaca. Suaranya yang keras ya. Ayo Demi dimulai. air bersih, warga Waborobo rela berjalan sejauh 15 km. Warga Kelurahan Waborobo, Kecamatan Beto Ambari, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara sulit mencari air bersih. Mereka harus menempuh perjalanan hingga sejauh 15 km dari tempat tinggalnya untuk mendapatkan air bersih. Mereka terpaksa mengambil air bersih di Kelurahan Kaisabu Baru, Kecamatan Sarawolio. Mereka biasanya menumpang mobil dan membawa beberapa jerigen ukuran 15 liter. Jerigen itu digunakan untuk menampung air yang mengalir dari aliran sebuah anak sungai di Kelurahan Kaisabu Baru. Sekarang dilanjutkan oleh Dini. Letak Kelurahan Waborobo berada di dataran tinggi. Di daerah itu air tanah sulit didapat. Kalaupun ada air hanya sedikit. Daerah itu juga belum mendapatkan akses aliran air bersih karena pipa-pipa PDAM belum mencapai ke daerah sana. Warga Kelurahan Waborobo sangat membutuhkan air dan sangat mengharapkan bantuan dari pemerintah daerah untuk keperluan tersebut. Ya, baik ya. Jadi kalian sudah membaca teks dengan judul Demi Air Bersih, warga Waborobo rela berjalan sejauh 15 km. Nah, pada halaman ketiga itu, di situ ada soal tentang teks yang kalian baca tadi. Kerjakan, nanti kita bahas bareng-bareng ya. Ayo dikerjakan dulu 15 menit, Ibu kasih waktu. Sudah selesai? Sudah, Bu. Sekarang kita akan membahasnya bersama-sama. Nomor 1, peristiwa apa yang terjadi? Siapa yang bisa jawab? Saya, Bu. Ya, apa? Demi air bersih, warga Waborobo rela berjalan sejauh 15 km. Ya, peristiwa yang terjadi yaitu warga Waborobo rela berjalan sejauh 15 km demi mencari air bersih. Yang kedua, di mana peristiwa itu terjadi? Siapa yang bisa jawab? Ya, Dini apa? Di mana? Kelurahan Waborobo, Kecamatan Betombari, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Ya, peristiwa itu terjadi di Kelurahan Waborobo, Kecamatan Beto Ambari, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Yang ketiga yaitu, apa penyebab peristiwa itu terjadi? Siapa yang bisa jawab? Saya, Bu. Ya, apa? Karena kekurangan air bersih. Ya, karena warga Waborobo kesulitan mencari air bersih. Ayo selanjutnya kalian buka halaman 4. Sudah dibuka? Dah, Bu. Ayo Kasma coba tolong dibacakan yang paragraf pertama. Air sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia dan berbagai kegiatan di bumi. Apa fungsi penting air bagi manusia dan kehidupan di bumi? Ayo diskusikan. Ya, sekarang kita akan membahas materi tentang air. Ibu sudah menyiapkan PPT tentang air. Kelihatan? Kelihatan, Bu. Sekarang kita akan membahas materi tentang air. Apa itu air? Air merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup di bumi. Ya, air merupakan salah satu sumber daya yang paling dibutuhkan oleh makhluk hidup di bumi. Tanpa adanya air, seluruh makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan tidak akan bisa bertahan hidup. Manfaat air bagi manusia apa saja? Yang pertama yaitu
air dapat bermanfaat untuk keperluan rumah tangga dan kesehatan tubuh. Contohnya itu air untuk mandi, untuk minum, mencuci, dan menyiram tanaman. bagi manusia, air juga dapat bermanfaat sebagai sarana rekreasi dan olahraga, ya. Contohnya itu apa? berenang, Ya, terus bermain bermain selancar dan bermain arung jeram. Selanjutnya yaitu manfaat air bagi hewan. Apa saja? Yang pertama, Bagi bagi hewan, air air dapat bermanfaat untuk membersihkan tubuh dan mendinginkan tubuh. iya. Yang pertama, bagi hewan air dapat bermanfaat untuk membersihkan tubuh dan mendinginkan tubuh. Contohnya ini di sini ada Kudanil sedang berendam untuk mendinginkan tubuh. Nah, selanjutnya bagi hewan air dapat bermanfaat untuk tempat tempat hidup. Nah, di sini contohnya yaitu air dapat bermanfaat sebagai tempat tinggal makhluk hidup di laut. Nah, selanjutnya bagi hewan air juga dapat bermanfaat untuk minum. Di sini contohnya ada ya, jerapah sedang meminum air di sungai. Selanjutnya yaitu manfaat air bagi tumbuhan. Nah, apa saja manfaat air bagi tumbuhan? Tempat hidup, Ya, tempat hidup tumbuhan. Ini contohnya ada bunga teratai. Ya. Dan juga ini apa, gambar apa? tanaman, Sedang disiram ya. ya, Nah, ini berguna sebagai pelarut bagi zat hara yang diperlukan. Jadi, zat hara yang terdapat di dalam tumbuhan dilarutkan oleh air menuju ke seluruh tumbuhan. Paham? sudah, Apakah air di bumi akan habis jika terus digunakan? Jawabannya tidak, karena air di bumi akan mengalami siklus air. Siapa yang tahu siklus air itu apa? Ada yang tahu tidak? tidak, Nah, siklus air ialah proses perputaran air yang tidak pernah berhenti secara berulang dan terus menerus. Di dalam PPT ini terlihat ya proses siklus air. Coba kalian lihat, kelihatan tidak? lihat Nah, di sini ada tahap-tahap proses siklus air, yaitu yang pertama evaporasi, kemudian transpirasi, kondensasi, presipitasi, dan infiltrasi. Nah, sekarang kita akan membahas proses siklus air. Yang pertama yaitu evaporasi. Evaporasi adalah peristiwa penguapan air yang ada di laut, di sungai, dan di daratan karena panas matahari. Nah, contoh evaporasi yaitu seperti ini. Air yang ada di laut akan menguap karena panasnya matahari. Selanjutnya yaitu transpirasi. Transpirasi ini sama dengan evaporasi. Bedanya, kalau evaporasi itu air laut yang menguap, sedangkan transpirasi yaitu penguapannya berasal dari tumbuh-tumbuhan. Kondensasi yaitu penguapan yang berasal dari tumbuhan dan air laut itu akan menjadi satu, akan membentuk sebuah awan. Selanjutnya yaitu presipitasi. Presipitasi adalah peristiwa turunnya air hujan. Selanjutnya yaitu infiltrasi. Infiltrasi itu apa? Infiltrasi adalah aliran air ke dalam tanah melalui permukaan tanah. Ya, infiltrasi adalah proses terakhir dari siklus air. Sudah paham? Sudah. Kita sudah membahas tentang siklus air. Nah, selanjutnya kalian buka halaman 4. Sudah dibuka halaman 4? Sudah, Bu. Nah,
Di situ ada pertanyaan, ada 3 pertanyaan. Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok ya. Dan kalian kerjakan, Ibu beri waktu 15 menit. Kemudian kalian akan menjawabnya secara rebutan. Ya, silakan dikerjakan. Sudah selesai dikerjakan? Sudah, Bu. Jika sudah kalian kerjakan, sekarang kita akan menjawabnya secara rebutan ya. Ya. Yang benar, Ibu akan kasih reward. Langsung rebutan ya, ini pertanyaannya. Nah, yang pertama yaitu fungsi air bagi hewan. Bagi hewan. Bagi hewan. Siapa yang bisa? Lihat ini. Tempat tinggal, membersihkan tubuh dan mendinginkan tubuh dan untuk minum. Ya, fungsi air bagi hewan untuk tempat tinggal, Membersihkan tubuh dan mendinginkan tubuh, serta untuk minum. untuk minum. Ya, benar. Beri tepuk tangan untuk kelompok Dini. Ini kasih reward. Kasih, Bu. Yang kedua yaitu fungsi air bagi manusia. Siapa yang bisa jawab? Saya, Bu. Ya, Kasma apa? Bermanfaat bagi sarana rekreasi dan olahraga. Ya, contohnya? Berenang. Ya, ada lagi fungsi air bagi manusia. Ya, ada, Bu. Bermanfaat untuk kesehatan tubuh dan keperluan rumah tangga. Contohnya? Minum, mandi, mencuci, cuci, dan menyiram menyiram tanaman. Ya, benar, beri tepuk tangan Kasma. Ini Ibu kasih reward. Selanjutnya yaitu fungsi air bagi tumbuhan, yaitu sebagai tempat hidup. Sudah paham tentang air dan fungsinya? Sudah, Bu. Nah, jika sudah paham, sekarang kita akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan? Saya, Bu. Ya, Asma. Manusia dan lingkungan. Kemudian Kita membahas tentang manusia dan lingkungan. Terus, Kemudian membaca teks tentang air bersih, menjelaskan tentang siklus air, dan manfaatkan air bagi makhluk hidup. ya, kita tadi sudah membahas tentang manusia dan lingkungan. Kemudian kita membaca Teks tentang teks air tentang bersih. air bersih. Kemudian kita membahas tentang siklus air. Dan kita membahas tentang manfaat air bagi makhluk hidup. Saya masih ingat manfaat air bagi manusia? Saya, Bu. Ya, apa coba? Bermanfaat bagi sarana rekreasi olahraga. Ya, bermanfaat bagi sarana rekreasi dan olahraga, serta air bermanfaat untuk Kesehatan tubuh dan Kesehatan keperluan tubuh rumah dan- tangga. ya, keperluan rumah tangga. Kemudian tadi fungsi air bagi hewan. Apa saja, siapa yang tahu tadi? Tempat tinggal, membersihkan tubuh. Ya, dan air bermanfaat tubuh. untuk tempat tinggal hewan. Kemudian untuk membersihkan, dan mendinginkan tubuh. iya, membersihkan tubuh dan mendinginkan tubuh. Kemudian Serta untuk minum. ya, untuk minum hewan ya. Ya, Bu. Kemudian ada fungsi air untuk tumbuhan, yaitu tadi apa fungsinya? Tempat hidup. Ya, fungsi air bagi tumbuhan yaitu untuk tempat hidup. Hidup. Contohnya tadi tanaman apa? Teratai. Teratai. Sudah paham kan pembelajaran kita pada hari ini? Sudah, Bu. Nah, kemudian buka halaman 6. Nah, pada halaman 6, di situ ada tugas tentang kegiatan-kegiatan yang menggunakan air dalam keluarga. Ini dikerjakan di rumah untuk PR ya. Ya, Diskusikan dengan orang tua. ya, Bu. Sudah paham? Sudah, Bu. Baiklah, kalau sudah paham, kita tutup pembelajaran kita pada hari ini. Silakan dibereskan alat-alat pelajarannya. Bu. Sudah? Ya. Sudah? Sudah. Ya, sekarang dipimpin doanya untuk kelas. Siap, Brak. Mari kawan-kawan kita baca doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri
pulang ke rumah ya.